Saya Michael Salim dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang C kuadrat. Tapi saya perkenalkan dulu kelompok saya, yaitu saya sendiri Michael Salim dari kelas 2KB02 NPM 20124729, dan ada Muhammad Iksaniawan Matin. Ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar, sifat dan rumus uji kecocokan, uji kemandirian, dan aplikasi nyata. Bagian 1, konsep dasar. Eh, Sejarah singkat G kuadrat. G kuadrat diperkenalkan oleh ahli statistik Inggris Carl Pearson pada tahun 1900 dalam makalah On the Criterion that a given system of deviation from the profile in the correlated system of variables is such that it can reasonably suppose to even horizon sampling. Pearson mengembangkan uji ini menentukan apakah data observasi sesuai dengan distribusi teoritis tertentu. Ini menjadi salah satu uji signifikan pertama dalam sejarah statistika modern. Si kuadrat adalah distribusi penjumlahan kuadrat dari K variabel acak norma baku yang saling bebas. Ini ada rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat plus seterusnya sampai ZK kuadrat. Ini grafiknya itu distribusi C kuadrat dan karakteristik. Ini ada namanya bagian syarat. Kapan menggunakan C kuadrat? Nah, syarat 1, data kategorikal, data terbentuk kategori atau kelas bukan numerik kontinu. Contoh jenis kelamin, kelamin, warna mata, preferensi merek, hasil lempar dadu. C kuadrat bekerja pada frekuensi hitung bukan rata-rata. Terus ada syarat kedua, frekuensi observasi. Data dihitung sebagai frekuensi absolut atau jumlah kemunculan, bukan persentase atau rasio. Total observasi harus diketahui dan independen satu sama lain. Syarat 3, sampel cukup besar. Total sampel minimal N lebih kurang lebih 50, idealnya kurang lebih 100. Aturan praktis Pearson tidak boleh ada lebih dari 20% kategori dengan frekuensi harapan E kurang dari 5 dan tidak ada kategori dengan E kurang dari 1. Syarat keempat, observasi independen. Setiap observasi hanya masuk ke satu kategori. Tidak boleh ada pengukuran ulang pada subjek sama. Sampel diambil secara acak dari populasi yang jelas. Ada sifat dan rumus. Nah, ini rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung OI kurang EI kuadrat. Nah, ini sifat distribusi C kuadrat, nilai non negatif S kuadrat kurang lebih dari 0 karena penjumlahan kuadrat hasil tidak pernah negatif, dan ada rata-rata min mu sama dengan dk, min sama dengan derajat bebas untuk dk sama dengan 10, min sama dengan 10, dan ada varian sigma kuadrat sama dengan 2 kali dk, varian 2 kali derajat bebas untuk dk sama dengan 10, varian sama dengan 20. Terus ada modus sama dengan max 0, dk min 2. Puncak kurva berada di dk 2 untuk dk lebih dari 2, untuk dk kurang dari 2, modus sama dengan 0, dan kemiringan skewness sama dengan akar 8 per dk, selalu miring positif, semakin besar dk semakin simetris. Terus ada
kelinearan atau aditivitas. Rumusnya S kuadrat 1 plus S kuadrat 2 kira-kira S kuadrat dalam kurung DK1 plus DK2. Jumlah 2 C kuadrat bebas menghasilkan C kuadrat baru dengan DK dijumlahkan. Terus ada derajat bebas atau DK. Derajat bebas atau DK adalah jumlah nilai bebas variasi setelah memperhitungkan batasan dari data. Dalam C kuadrat, DK menentukan kurva mana yang dipakai saat membaca tabel kritis. Cara menghitung DK bergantung pada jenis uji. Untuk uji kecocokan, DK tergantung jumlah kategori. Untuk uji kemandirian, DK tergantung jumlah baris dan kolom tabel kontingensi. Nah, ini rumusnya itu DK sama dengan K kurang 1. K jumlah kategori, contoh dadu 6 sisi, K sama dengan 6, DK sama dengan 5. Karena total frekuensi sudah ditetapkan, hanya 5 kategori yang bebas. Terus ada test of independent, yaitu DK sama dengan dalam kurung B min 1 dalam kurung K min 1 tutup kurung. Ini ada B jumlah baris, K jumlah kolom. Contoh tabel 2 kali 3 sama dengan B sama dengan 2, K sama dengan 3, DK dalam kurung 2 min 1 tutup kurung kali dalam kurung 3 min 1 kurung sama dengan 2. Terus ini tabelnya. Nah, di sini ada kerangka baku. 6 langkah uji hipotesis C kuadrat, yaitu 1. Rumuskan hipotesis A0 tidak ada perbedaan atau kedua variabel bebas. A1 ada perbedaan atau kedua variabel saling bergantung. Terus ada 2, tentukan alfa. Pilih tingkat signifikansi, biasanya alfa sama dengan 0,05 atau 0,01. Kali alfa sama dengan probabilitas kesalahan tipe 1 menolak A0 yang benar. Terus ada ketiga, hitung derajat bebas. Uji kecocokan DK sama dengan K min 1, uji kemandirian DK sama dengan DK menentukan baris tabel kritis, yaitu hitung S kuadrat. Gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung 0 min M kuadrat sigma dalam kurung 0 min E kuadrat per E. Hitung 0 dari data, E data, E dari teori atau marginal, lalu jumlahkan untuk semua sel. Bacakan terus ada tentukan S kuadrat tabel, baca tabel distribusi C kuadrat pada baris DK dan kolom alfa. Catat nilai kritis sebagai ambang keputusan. Terus ada keputusan dan kesimpulan. Jika S kuadrat hitung lebih dari S kuadrat, tabel sama dengan ditolak, tolak H0. Sebaliknya, jika S kuadrat hitung lebih dari S kuadrat, tabel sama dengan gagal, tolak H0. Tulis kesimpulan dan konteks pasal. Terus ada uji kecocokan. Uji apakah distribusi frekuensi observasi sesuai dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Pertanyaan utama, apakah data sampel berasal dari distribusi teoritis tertentu? Contoh, apakah dadu adil, apakah data yang mengikuti distribusi seragam minimal atau bison. Terus ada hipotesis Hano, data observasi sesuai dengan distribusi teoritis. A1, data observasi tidak sesuai dengan distribusi teoritis. Terus ada frekuensi harapan, yaitu rumusnya II sama dengan N kali PI. Dengan N total sampel, PI peluang teoritis kategori, I contoh dadu adil, PI I sama dengan 1/6 untuk setiap sisi. Nah, di sini ada contoh soal 1, yaitu uji keseimbangan dadu. Soal, sebuah dadu 6 sisi dilempar 120 kali. Hasil pengamatan frekuensi kemunculan setiap sisi sebagai berikut.
Ujilah apakah dadu tersebut dianggap seimbang pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Hipotesis H0 dadu seimbang garis kurung P1 sama dengan P2 sama dengan sampai P6 sama dengan 1/6. H1 dadu tidak seimbang. Alfa sama dengan 0,05, derajat bebas dk sama dengan K-1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka S kuadrat tabel dk sama dengan 5, alfa sama dengan 0,05 sama dengan 11,070. Nah, di sini ada tabelnya. Ini ada uji kemandirian, menguji apakah dua variabel kategorikal saling bebas atau saling bergantung menggunakan tabel kontingensi. Pertanyaan utama, apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y? Contoh, apakah jenis kelamin berkaitan dengan pilihan jurusan? Apakah status merokok berkaitan dengan kanker paru-paru? Sini hipotesis yaitu H0 sama dengan variabel X dan Y saling bebas, tidak ada hubungan. Nah, saat variabel Y dan variabel S dan Y saling bergantung atau ada hubungan. Ini ada tabel kontingensi. Data disajikan dalam matriks R kali K atau baris kali kolom. Setiap sesi Excel berisi frekuensi observasi untuk kombinasi kategori tertentu. Total margin baris dan kolom dipakai menghitung E. Terus ada tabel kontingensi dan rumus frekuensi harapan. Nah, ini tabelnya yaitu S1 A, B, R1 sama dengan A tambah B, terus ada S2, CD, R2 sama dengan C tambah D. Maka total C1 sama dengan AC, C2 sama dengan B tambah D, totalnya N. Terus ini rumusnya itu EIJ sama dengan dalam kurung RI kali Z dalam kurung N. Ini contoh soal yaitu R1 sama dengan 50 kali C sama dengan 80 sama dengan 200. X11 sama dengan 50 kali 80 per 200 sama dengan 20. Saya derajat bebas DK sama dengan B min 1 kali K min 1. Ini ada jenis kelamin dan frekuensi mata kuliah. Dari tabelnya ada laki-laki, jumlahnya untuk MIPA itu 60, sosumnya 40, totalnya 100. Terus ada perempuan tuh 50, 50 dan 100, total 110, 50 dan 200. Maka perhitungan S kuadrat sama dengan sigma 0 min E kuadrat per E. Maka 60 min 55 kuadrat per 55 tambah 40 min 45 kuadrat sama dengan 45 tambah 50 kurang 55 kuadrat 55 tambah 50 min 45 kuadrat per 45. Maka nih hasilnya itu hasilnya adalah 1. Sini ada aplikasi nyata. Untuk aplikasi nyata di sini ada ilmu sosial dan survei dan biologi dan genetika, bisnis dan pemasaran dan kesehatan dan klinis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2KB02. Saya Muhammad Iksaniawan Martin dan rekan saya Michael Salim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan efektivitas metode belajar digital dengan konvensional.
yaitu dengan pembahasan Ci kuadrat. Sebelum masuk ke inti pembahasan atau hitungannya, kita akan membahas topik ini mulai dari fondasi teorinya dulu. Cara kami mengumpulkan data, simulasi hitungnya, sampai kita petakan apa kesimpulan dan rekomendasi yang aslinya. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama. Mari kita lihat situasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan hingga kami mengangkat masalah ini. Teman-teman pasti merasakan kalau sekarang hampir semua kampus mewajibkan kita pakai LMS atau platform digital. Tapi yang menarik, di kalangan pengajar pun masih sering muncul perdebatan. Contohnya, apakah mahasiswa itu sebetulnya lebih paham kalau belajar lewat sistem digital atau justru metode klasik atau tradisional tatap muka sambil menulis di papan tulis, apakah masih belum tergantikan? Nah, untuk ini tidak akan selesai kalau kita tidak mengujinya secara ilmiah. Kalau kita lihat sekilas data performa ini, mahasiswa pada tahun ajaran 2023 sampai 2024 sebenarnya sudah ada perbedaan yang cukup mencolok. Di kelas yang berbasis digital, angka kelulusannya itu menyentuh angka hingga 81% kelulusan. Sementara di kelas konvensional, yang lulus itu cuma sekitar 57%. Jaraknya lumayan jauh. Oke, dari angka yang tadi, tujuan utama kami itu adalah mencari pembuktian yang valid. Apakah kesenjangan kelulusan ini memang murni karena pengaruh perbedaan metode belajarnya, atau jangan-jangan cuma kebetulan saja? Disinilah uji C kuadrat independensi kita digunakan sebagai hakim penentunya. Oke, kita masuk ke bagian 2, yaitu teori dasar atau teori uji C kuadrat. Sedikit sejarah, rumus C kuadrat ini bukan metode baru. Rumus ini ditemukan oleh Carl Pearson sekitar tahun 1900 atau abad ke-20. Beliau merancang metode ini supaya kita punya cara objektif untuk mengukur seberapa jarak jauh antara kenyataan yang kita temukan di lapangan dengan teori atau ekspektasi yang kita bayangkan. Oke, secara sederhana, rumus C kuadrat itu intinya adalah menghitung selisih. Kita kurangi nilai observasi atau data nyata dengan nilai harapan. Kita kuadratkan agar hasilnya tidak minus. Lalu kita bagi lagi dengan nilai harapannya. Oke, jadi sederhananya itu semakin besar hasil akhir C kuadratnya, maka semakin besar pula perbedaan antara kenyataan dan teorinya. Oke, kenapa kami pakai uji ini? Keunggulannya ada dua. Yang pertama, ini adalah statistik non-parametrik. Jadi kita tidak butuh syarat ribet atau syarat yang kompleks seperti distribusi normal. Yang kedua, uji coba ini sangat juara atau sangat yakin kalau dipakai untuk data nominal dengan yang sifatnya pelabelan kelompok seperti variabel kelas digital versus konvensional dan status lulus atau versus gagal. Oke, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu datanya harus kategori. Yang kedua, nilai harapan di tiap kotak tabel nanti tidak boleh terlalu kecil. Minimal angkanya 5. Dan yang paling penting, mahasiswanya itu tidak boleh ganda. Kalau sudah masuk kelompok digital, tidak boleh ikut dihitung di kelompok konvensional. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu metodologi penelitian atau bagaimana cara kami merancang eksperimen ini. Baik, untuk penelitian ini, target populasinya adalah seluruh mahasiswa tingkat 2 di fakultas kita yang mengontrak mata kuliah statistika. Di sini, kami mengambil sampel acak sebanyak 150 orang yang tersebar dari berbagai jurusan
agar hasilnya adil dan tidak biasa. Maaf, maksudnya tidak bias. Oke, variabelnya kami bagi dua agar jelas batasannya. Variabel bebasnya adalah bentuk komunikasinya, yaitu metode pembelajaran atau digital versus konvensional, sedangkan variabel terakhirnya adalah output akhirnya, yaitu status kelulusan mahasiswa yang dibagi jadi dua kategori, lulus dan gagal. Sebelum hitung-hitungan, kita pasang dua dugaan awal dulu. Untuk H0 atau hipotesis amannya bilang itu tidak ada belajar itu tidak ada hubungannya dengan kelulusan, sementara H1 kebalikannya, menyatakan kalau metode belajar itu punya pengaruh yang sangat nyata terhadap kelulusan. Sebagai pengambil keputusan, kita pakai tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Karena tabel kita ukurannya 2 baris dan 2 kolom, sedangkan dihitung dengan rumus derajat kebebasan. Kita dapatkan nilai DF sebesar 1. Angka ini yang akan kita bawa saat melihat tabel statistik nanti. Baik, kita masuk ke bagian 4, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Inilah tabel kontingensi atau data asli dari 150 mahasiswa yang kami amati. Bisa dilihat di layar, dari 80 anak kelas digital, mayoritas yaitu 65 anak ternyata lulus. Sedangkan dari 70 anak kelas konvensional, yang lulus cuma 40 anak atau 40 mahasiswa. Dan sisanya 30 mahasiswa harus tidak lulus. Kalau kita ubah ke bentuk presentasi, kelihatannya sekali kalau kelas digital mendominasi dengan tingkat kelulusan 81,25%. Kita bandingkan dengan kelas konvensional yang cuma 57,14% yang memiliki tingkat kegagalan relatif tinggi. Oke, kita serahkan ke perhitungan statistik untuk membuktikan apakah ini valid atau tidak. Baik, kita lanjut ke bagian 5, yaitu analisis statistik dan hitung manual. Baik, selanjutnya langkah pertama itu kita harus cari tahu dulu berapa sih nilai ideal atau frekuensi harapan di masing-masing kotak sekiranya metode belajar itu memang tidak berpengaruh. Caranya gampang. Total baris dikali total kolom, lalu tinggal dibagi jumlah sampai keseluruhan. Bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya kita hitung cepat untuk kotak pertama. Kategori digital lulus. Total barisnya 80 kali di total kolom lulus 105. Lalu dibagi 150 responden. Hasil nilai harapannya adalah 56,0. Selanjutnya, kotak kedua untuk digital gagal. Caranya sama. 80 dikali total kolom gagal yaitu 45 dibagi 150. Oke, hasil harapannya adalah 24,0. Untuk kotak ketiga, pindah ke kelas konvensional lulus. Kita kalikan total barisnya 70 dengan total kolom lulus 105. Dibagi 150, nanti hasil harapannya itu 49,0. Oke, kotak terakhir untuk kelompok konvensional gagal. Hasil akhirnya maksudnya 70 dikali total kolom gagal 45 dibagi 150. Hasil akhirnya adalah 21,0. Oke, untuk angka-angka yang barusan kita hitung tadi, kalau dikumpulkan jadi satu tabel, bentuknya akan seperti di slide ini. Angka di dalam kurung itulah nilai ekspektasi teoritis kita. Sekarang semua nilai data asli dan nilai harapan tadi kita masukkan ke rumus utama C kuadrat untuk dicari total deviasinya. Setelah kita jumlahkan hasil dari keempat kotak tadi, kita dapatkan nilai C kuadrat hitung total sebesar
10,331. Nah, untuk angka hitung 10,331 tadi tidak akan ada artinya kalau tidak ada pembandingnya. Makanya kita lihat tabel distribusi statistik C kuadrat yang ada pada slide ini dengan patokan DF sama dengan 1 dan tingkat kesalahan 5% seperti yang disepakati di awal. Kita dapatkan nilai ambang batasnya adalah 3841. Oke, sekarang tinggal kita adu kedua angka tersebut. Nilai hitung kita di lapangan ternyata jauh melampaui nilai batas yang ada di tabel, yaitu 10,331 berbanding 3.841. Karena nilai hitungnya jauh lebih besar, maka tidak ada pilihan lain selain menolak H0 karena kurang dari 3.841. Oke, untuk bagian terakhir atau bagian 6, mari kita lihat apa esensi dan dampak nyata dari keputusan statistik tadi. Untuk kesimpulannya adalah pemilihan metode pembelajaran digital terbukti secara ilmiah punya kaitan erat dengan kesuksesan mahasiswa lulus mata kuliah statistika. Jadi, rekomendasi konkret kami untuk pihak kampus adalah jangan setengah-setengah dalam mengembangkan LMS atau platform digital. Karena selain itu, perlu juga ada pelatihan untuk dosen-dosen senior agar bisa mengemas materi konvensional ke dalam tools digital interaktif supaya persentase kelulusan mahasiswa makin naik. Oke, jadi itu saja materi hari ini dalam pembahasan analisis statistik uji C kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih.